semuanya, selamat datang di channel pertama aku. Perkenalkan, nama aku Angelita. Senang banget akhirnya bisa nyapa kalian. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu kalau aku itu tinggal dan kerja di Jepang. Tapi hari ini aku bakal kasih tahu kalian rahasia terbesar aku, gimana sih perjalanan aku untuk bisa bekerja di Jepang. Banyak yang bilang kerja di Jepang itu membutuhkan waktu 1 tahun bahkan lebih. Tapi aku berhasil terbang ke Jepang dalam waktu kurang dari 1 tahun aja. Berawal dari kelas N5 sampai aku bisa lolos wawancara dan berangkat ke Jepang. Nah, di video perdana ini aku bakal tunjukin seluruh persiapan strategi yang aku pakai. Mulai dari otodidak N5 dan sampai akhirnya aku bisa lolos wawancara dan bisa berangkat ke Jepang. Ini semuanya pure pengalaman aku yang super ngebut. Jadi buat kalian yang pengen cepet kerja di Jepang, jangan skip 1 detik pun. Nomor 1, pentingnya otodidak. Ini adalah kunci fast track aku dan kenapa aku saranin kalian untuk N5 dari rumah. Supaya pada saat kalian masuk LPK itu, kalian gak membuang waktu dari materi dasar. Dan kalian bisa langsung fokus kepada N4 dalam waktu kurang lebih 3 bulan di LPK. Karena dari pengalaman aku, pada saat aku lulus dari sekolah, aku belajar N5 otodidak dari rumah sembari aku menunggu jadwal masuk ke LPK. Dengan modal N5, kalian gak bakal kaget dengan ritme belajar LPK yang cepat. Dan kalian juga bisa langsung join ke kelas yang lebih tinggi. Yang kedua itu pembelajaran di LPK. Di LPK ini kita fokus 100% kepada materi N4. Berdasarkan pengalaman aku, setelah lulus sekolah aku itu belajar N5 dari rumah. Dan pas masuk LPK itu aku udah mengajukan ke LPK kalau aku itu udah bisa N5, jadi aku mau loncat ke kelas N4 di LPK tersebut. Dan akhirnya LPK aku menyetujui. Di LPK juga aku belajar selama kurang lebih 3 bulan. Di bulan ke-1 sampai ke-3 kalian fokus penguatan materi N4 di LPK. Setelah N4 basic aman, kita pindah dan fokus ke keahlian SSW. Nah, di SSW ini kalian bisa pilih sendiri kemauan kalian, kayak kalian mau fokus ke pertanian, restoran, atau perhotelan, pengolahan makanan, atau kaigo. Dan aku sendiri milih pengolahan makanan. Karena itu aku belajar materi pengolahan makanan sekitar 1 bulan. Dan itu juga tuh aku diajarin dari LPK-nya. Jadi selama itu aku belajar 3 bulan N4, dan setelah N4 selesai aku belajar materi SSW selama 1 bulan. Setelah kalian selesai mempelajari materi N4 sampai SSW, kalian diwajibkan untuk mengikuti ujian, yaitu ujian JFT atau JLPT dan ujian SSW. Waktu itu aku disarankan untuk ikut ujian JFT karena ujian JFT ini waktunya itu sangat spesifik, nggak kayak JLPT. Kalau JLPT itu kan sekitar 1 tahun 2 kali kan, sedangkan JFT ini ada setiap bulan. Karena itu aku ikutnya ujian JFT A2. Dan sebelum mengikuti ujian JFT juga, aku itu mengikuti kelas persiapan ujian JFT A2 dari LPK aku juga. Setelah itu aku mengikuti ujian SSW. Kenapa ujian ini penting? Karena ujian SSW ini pembuktian skill kalian. Dengan kalian lulus ujian SSW, kalian memiliki nilai jual yang lebih tinggi di perusahaan Jepang. Dan kalian bakal dinyatakan bahwa kalian itu lulus dan siap untuk kerja di Jepang. Pada saat ujian ini, kalian jangan takut dan jangan khawatir, karena kalian sudah menyerahkan seluruh waktu kalian itu untuk belajar bahasa Jepang. Tarik nafas yang panjang, baca doa, dan yakinkan pada diri kalian kalau kalian itu siap dan bisa untuk lulus. Setelah lulus ujian, kalian akan diarahkan untuk bisa matching job kepada perusahaan-perusahaan di Jepang. Pada pengalaman aku itu ditawarin sebuah job offer yang berada di Hokkaido tentang pengolahan makanan sesuai dengan SSW aku, dan LPK itu nanyain ke aku apakah aku mau nerima job ini gitu kan. Kalau misalnya emang akunya nggak cocok, aku boleh menunggu dan matching job perusahaan lain. Tapi aku merasa mungkin ini aku coba dulu aja, barangkali ini adalah rezekinya aku gitu kan. Dan aku coba untuk mengambil job tersebut, dan alhamdulillah dalam 1 kali wawancara itu aku langsung lulus dan bisa diterima di perusahaan Jepang. Dan nanti setelah kalian dinyatakan lolos wawancara, kalian akan dijadwalkan untuk tanda tangan dokumen kontrak kerja dan penerbitan COE. Dan pengalaman aku, COE aku itu terbit dalam waktu 3 bulan, dan alhamdulillah setelah itu aku jadwalkan dari perusahaan untuk bisa berangkat di tanggal yang telah ditentukan sama perusahaan. Sambil menunggu COE terbit, aku itu disuruh sama LPK untuk medical check up. Jadi waktu itu aku dikasih sebuah formulir apa saja yang harus di medical check upin, dan itu udah diserahkan kepada rumah sakitnya. Dan aku tuh kalau nggak salah diceknya kayak dari paru-paru juga, kayak mata dan tes darah dan lain-lain. Dan
kalau misalnya kalian ada penyakit yang kemungkinan tidak dibolehkan untuk bekerja di Jepang, kalian akan gagal dalam berangkat ke Jepang. Karena itu kalian harus jaga kesehatan sebelum kalian pergi ke Jepang. Dan H-3 sebelum keberangkatan aku diadakan briefing oleh LPK kayak tentang cara pembuangan sampah di Jepang, pengolahan sampah, menggunakan transportasi, cara check-in di bandara nantinya kayak gitu. Dan tiba di hari H keberangkatan aku ke Jepang, kita semua berkumpul di bandara termasuk dengan perwakilan dari sensei dari LPK aku. Dan ini adalah momen terharunya, itu ucapan terima kasih dan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-teman aku di bandara. Dan setelah beberapa jam aku check-in dan boarding ke Jepang. Nah itu dia langkah pasti yang saya jalani, mulai dari otodidak N5, 4 bulan intensif di LPK, sampai pengurusan dokumennya. Intinya cuma satu, proses ini bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling disiplin dan berani. Jadi jangan jadikan proses ini sebagai beban, tapi jadikan sebagai tantangan yang akan mengubah hidup kalian. Semangat! Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Sayonara!